Hai guys, malam itu yang memperlihatkan keluarga si Patrick dalam perjalanan pulang setelah dari acara pesta kostum. Kali ini mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh di malam yang sunyi ini. Ditambah lagi saat itu secara tiba-tiba saja mobilnya mogok di tengah jalan. Bunny memberitahu suaminya bahwa mobilnya telah kehabisan bensin. Cecil baru mengetahuinya, akhirnya satu keluarga itu memilih untuk berjalan di tengah malam, berharap bisa menemukan pom bensin. Si Patrick dan keluarga sempat melihat ada suatu tempat yang memiliki cahaya berwarna hijau. Karena penasaran, akhirnya satu keluarga segera pergi untuk melihatnya. Singkat cerita, mereka tiba di sana. Cecil menganggap bahwa tempat itu merupakan toko jual beli video. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung masuk ke dalam toko yang cukup menyeramkan itu. Tentunya untuk meminjam kaset video itu. Hingga di sini Cecil kepikiran untuk menonton film tersebut bersama dengan keluarga untuk menutup pesta Halloween. Tentu satu keluarga itu sangat setuju dengan usulan Cecil. Karena si Patrick sedang bingung harus memiliki kaset apa, Cecil langsung memanggil pemilik toko film tersebut, namun saat itu ternyata tidak ada orang sama sekali. Tiba-tiba kaset itu pada berterbangan berkumpul di satu titik sebuah lubang kematian. Tak lama datanglah pemilik toko yang sudah meninggal itu. Dia bernama Flying Dutchman. Dengan mudahnya si pemilik toko itu bisa memilih kaset itu berdasarkan usia dari pembelinya. Tentu mereka pun sangat senang guys. Setelahnya si pemilik toko langsung meminta kartu tanda keanggotaan mereka. Cecil berkata bahwa mereka tidak memilikinya. Namun si pemilik toko itu langsung mengambil kartu pembayaran di balik kepala Cecil. Sehingga dengan begitu satu keluarga tersebut setelah membayar kaset film, mereka pun bisa membawanya pergi. Setelah keluarga itu tak ada, si pemilik toko tertawa jahat guys. Singkat cerita, akhirnya mereka pun tiba di rumahnya. Seperti biasa, si Patrick ingin menguji coba kaset film itu yang pertama. Namun karena si Patrick otaknya rada ngegeser, dia mau memasukkan kedua matanya ke dalam kaset yang berlubang itu. Bahkan dengan menikmatinya hingga datanglah Squidina yang langsung melepas kaset tersebut dari kedua bola matanya. Lalu Squidina langsung segera memasukkan kaset itu ke tempat yang seharusnya agar kaset tersebut bisa terhubung ke TV. Dan setelah semuanya selesai, satu keluarga langsung berkumpul untuk menonton film tersebut. Lalu diperlihatkan di dalam film nampak seorang bocil yang sedang naik ayunan seorang diri, namun secara tiba-tiba anak itu menghilang seperti ditelan bumi. Tak disangka tayangan selanjutnya adalah si Patrick dan juga Squidina yang sedang jalan-jalan pergi ke taman hiburan. Entah mengapa bisa ada dua orang yang secara kebetulan mirip dengannya. Bahkan si Patrick dengan Squidina juga menganggap bahwa itu adalah mereka berdua, namun mengapa bisa terjadi? Mereka merasa aneh, namun Cecil mengatakan kepada kedua anaknya bahwa berarti film ini sangatlah bagus. Di tayangan TV itu, mereka berdua pun sempat berhenti di tempat wahana tempat bermain. Squidina terkejut karena tempat bermain kebanyakan diisi oleh banyak anak laki-laki. Saat itu, Squidina pun ingin meminta bantuan kepada si Patrick, namun dia melihat jika si Patrick tidak berada di sekitarnya, yang mana ternyata di balik sana si Patrick sedang memesan makanan kepada Flying Dutchman, yang kini alih profesi sebagai tukang penjual. Karena kini si Patrick tidak bisa diandalkan, akhirnya Squidina terpaksa melakukannya sendirian. Di sini Squidina pun langsung menghampiri si bocah yang sedang bermain sendirian itu. Di sini Squidina meminta ingin bergantian bermain, namun si bocah itu menolaknya sehingga Squidina langsung segera pergi. Setelahnya, secara tiba-tiba saja mainan itu berubah menjadi mainan berhantu dan bisa hidup sehingga si bocah itu langsung dikerjai oleh mainan tersebut dengan berputar sangat cepat. Akhirnya membuat bocah itu terlempar dan si mainan itu langsung pergi dari tempatnya. Lalu Squidina menghampiri dua bocil tadi yang sedang bermain pasir. Dia ingin juga masuk ke dalam anggotanya, namun dua bocil itu menolaknya, sehingga membuat Squidina pergi mencari teman yang lain. Namun siapa yang menyangka bocil itu justru malah dilahap oleh pasir berhantu itu setelah ditolak oleh Squidina. Kebetulan saat itu Squidina berhasil menemukan permainan yang kosong. Dia langsung naik ke atas untuk mencoba permainan perosotan. Secara tak terduga, permainan itu hidup seperti hantu. Dan memang sengaja hantu perosotan itu memanjangkan lintasannya untuk mengerjai Squidina. Dan pada akhirnya Squidina pun langsung dilahap oleh hantu tersebut sebelum dia meminta bantuan kepada saudaranya.
Sedangkan terlihat saat itu si Patrick yang kini perutnya semakin gendut usai terus memakan makanan tersebut, dia pun akhirnya menyadari setelah melihat kondisi Squidina yang dalam bahaya saat bermain. Si Patrick langsung membuang makanan itu lalu berlari untuk menyelamatkan saudaranya. Tak disangka saat dia menyenggol pasir hantu, secara tiba-tiba saja pasir itu kembali seperti semula. Anak-anak selamat lalu saat si Patrick melompat hingga mengenai satu mainan berhantu hingga rusak. Si Patrick semakin terburu-buru setelah melihat nyawa Squidina sedang dalam ambang celaka. Ia menggunakan kemampuan loncatan tinggi dengan beban badan seberat itu, ia berhasil menghancurkan hantu perosotan tersebut sehingga nyawa Squidina berhasil terselamatkan berkat si Patrick. Akhirnya disinilah semua mainan berhantu itu langsung berkumpul bersama. Mereka mengatakan tidak bisa berburu di tempat ini karena sangat berbahaya jika si Patrick harus berada di sini. Alhasil mereka pun langsung segera pergi melalui jalur tanah untuk berburu di tempat yang lain. Si Patrick yang bersedih karena semua makanannya juga harus menghilang bersamaan dengan hantu-hantu itu. Squidina pun berpikir bahwa memang di sini tempatnya sangat menyeramkan, dan film pun ditutup dengan Flying Dutchman yang keluar dari kaset dan menghilang yang membuat mereka ketakutan. Berbeda halnya dengan Cecil yang sangat menikmati film tersebut, berikutnya kini giliran film favorit Cecil yang menceritakan tentang percintaan nuansa romantis yang judulnya Makan Malam. Di film itu juga ditampilkan muka Cecil dan Bunny, jadi anggap aja ini adalah cerita mereka berdua. Di sini mereka berdua pergi jalan-jalan naik sepeda ganda di saat matahari sedang terbenam. Mereka sangat menyukainya. Cecil dan Bunny saling berbalas kisah cinta mereka yang sangat indah. Hingga di sana mereka sempat berhenti. Bunny mengatakan apakah itu adalah restoran indah yang akan mereka tuju, ucapnya. Tentu si Cecil langsung menjawab bahwa memang benar tempat restoran itu akan menjadi tempat makan malam mereka berdua. Ternyata Cecil selalu mencari informasi semuanya dengan bantuan komputer yang sekarang juga sedang dibawa oleh Cecil di belakangnya. Tentunya Bunny pun sangat senang bisa berkencan dengan Cecil yang sangat pengertian. Singkat cerita, malam pun tiba yang memperlihatkan mereka berdua sudah berada di restoran yang penuh cinta. Mereka makan malam bersama dengan sangat romantis. Saking hubungan mereka sangat baik, ada salah satu pembeli yang sengaja menghampiri Cecil untuk memberikan setumpuk kue kepadanya. Karena sepasang suami itu sangat iri dengan keromatisan mereka berdua, tentu si Cecil langsung menerima kue tersebut dan langsung memakannya, guys. Bunny sangat senang dengan restoran tersebut dikarenakan semua orang yang berada di sini sangat ramah, sedangkan pelayan langsung melumuri Cecil dengan banyak mentega karena ini adalah permintaannya sendiri. Sedangkan si Bunny langsung segera memesan makanan kepada pelayan. Tentunya Bunny langsung memilih menu spesial yang ada di restoran ini. Sontak Bunny sudah tak sabar lagi dengan hidangan tersebut, hingga pelayan tadi melihat jika Bunny tidak memiliki alas kaki, sehingga karena emang sudah kebijakan di restoran ini, si pelayan itu langsung memakaikan Bunny kedua alas kaki yang sebelumnya sudah disiapkan. Bunny pun sangat senang dengan pelayanan elegan itu, bahkan Cecil dan Bunny mulai dilumuri beberapa bumbu spesial rahasia. Mereka juga sangat senang karena mereka juga sangat nyaman. Namun ada salah satu pelanggan yang sempat menjilat tubuh Cecil untuk mendapatkan bumbu spesial itu. Kemudian secara tiba-tiba saja Bunny dan Cecil merasa bahwa tempatnya sangat panas, namun si Cecil mengatakan bahwa ini adalah efek dari kisah cinta mereka yang mulai membara hingga memanaskan tempat ini. Dan ternyata saat ketika meja itu diangkat, mereka duduk di kursi yang di bawahnya ada api yang cukup besar memanaskan tubuh mereka. Lalu setelahnya pelayan itu langsung menyuruh Bunny untuk turun dari kursi, sedangkan si Cecil malah dipanggang dengan api layaknya seperti daging. Begitupun dengan Bunny yang mengira adalah restoran spa pijat. Lalu salah satu pelanggan meminta pelayan untuk mengecek apakah makanannya sudah siap. Saat itu si pelayan langsung memasangkan alat pengukur suhu panas di kepala Cecil, sehingga pada akhirnya si Cecil menyadari bahwa mereka berdua dalam bahaya karena akan dijadikan santapan bagi para pelanggan di restoran tersebut. Cecil sempat melihat ada pelanggan yang mengenakan atribut bintang yang menandakan memang mereka orang-orang yang suka makan bintang laut, sehingga Cecil berkata kepada Bunny dengan berpura-pura bahwa dompetnya ketinggalan di rumah, namun sayangnya si Bunny justru mengatakan bahwa dia yang akan membayarnya. Dan pada akhirnya di sini setelah Bunny melihat orang itu sedang memegang sendok dan garpu, dia baru sadar bahwa ternyata dia dan Cecil akan dijadikan santapan bagi mereka semua. Tentu mereka ketakutan, beruntungnya saat itu si Patrick langsung menghentikan film tersebut.
Bukan karena takut, karena si Patrick sedang kebelet pipis. Diperparah lagi, kini ia tak bisa pergi ke kamar mandi, sehingga keluarganya juga ikut panik. Namun, setelah beberapa saat ternyata si Patrick masih bisa buang air kecil di kamar mandi. Alhasil Bunny langsung segera menyuruh si Patrick agar duduk lagi, serta melanjutkan film tersebut. Karena meski menakutkan, namun mereka juga sangat penasaran dengan kelanjutannya. Saat film disetel kembali, terlihat Cecil dan Bunny mulai panik, mereka mulai diserang, pintu keluar juga mulai ditutup oleh si pelayan itu. Lalu si pelayan kembali menyuruh mereka berdua untuk pergi ke tempatnya lagi. Namun Bunny langsung menolak dan memberikan uang agar mereka bisa dibiarkan pergi, namun sayangnya orang-orang itu tetap mengejarnya. Hingga disinilah akhirnya mereka berdua berhasil keluar dari kapal tenggelam itu meski kaki Cecil sempat digigit oleh pelanggan itu. Namun lagi-lagi saat mereka sudah sampai di pucuk kapal, ternyata seluruh tempat kapal ini berada di dalam botol kaca. Jadi mereka dipastikan tidak bisa pergi untuk kabur. Tak lama kemudian datanglah orang-orang itu sehingga si Bunny langsung naik ke tubuh Cecil dan mencekiknya sangat erat. Yang mana tujuan dari Bunny sendiri membuat kepala Cecil membesar karena di kepalanya masih terdapat alat pengukur suhu. Jadi ketika alat tersebut dilepaskan, mereka pun bisa terbang layaknya seperti balon dan keluar dari botol itu. Akhirnya singkat cerita mereka berhasil keluar dan kini berada di rumahnya. Mereka tak menyangka jika makan malam itu sangat mengerikan. Namun meski begitu, mereka berdua sangat senang dengan kebersamaan waktu yang telah terjadi. Tak lama dari itu perut Bunny berbunyi menandakan dia sedang lapar. Cecil sempat mencium aroma bau makanan daging yang sangat enak. Dan setelah beberapa waktu terlihat si Cecil dan Bunny yang seluruh tubuhnya sudah menjadi tulang belulang karena ternyata daging mereka sudah matang saat dipanggang tadi. Kemudian Squidina pun sangat terharu dengan kisah itu, namun si Patrick malah memiliki pandangan lain. Dia malah memakan tangan ayahnya sendiri karena sangat menggugah selera. Di sini si kakek tua akhirnya terbangun dari tidurnya. Dia berkata agar jangan lembek dengan film tadi, karena mereka tidak sepatutnya menangis hanya karena sebuah film. Tapi yang sangat kurang ajar, si Patrick malah memakan lengan kakeknya. Jadi si kakek itu marah kepada si Patrick, padahal sekarang adalah giliran waktunya untuk menonton film kesukaannya. Terlihat di film itu si kakek sedang naik motor di jalan, hingga dia yang bersantai sempat terganggu oleh para bocil yang sedang bermain sepedaan di jalan raya. Karena telah kesal diganggu, si kakek itu langsung tancap gas dan melewati air yang menggenang di jalan hingga mengenai dua bocil bersepeda itu. Mereka harus menghormatinya. Di sisi yang lain yang memperlihatkan seorang nenek tua yang sangat khawatir, pasalnya siput peliharaannya sedang berada di atas rumah. Sedangkan saat itu terlihat si kakek sedang tidur di atas motornya yang masih melaju, hingga si kakek tua itu malah menabrak rumah hingga membuat rumah itu bergetar hebat. Siput itu terjatuh ke bawah mengenai motor dan memantul ke atas serta berhenti di perut si kakek tua. Jadi si siput bisa selamat dari cedera. Si nenek tua itu langsung memeluk siputnya dan mengatakan kepada si kakek bahwa dia sudah menyelamatkan nyawa siputnya dan berkata bahwa dia adalah pemuda yang hebat. Tentunya si kakek tua itu merasa kesinggung karena umurnya sudah tak muda lagi. Lalu dia pun langsung segera pergi setelah memberitahu bahwa dia memiliki kartu diskon untuk belanja. Wajahnya sempat terkena cipratan lumpur dari motor si kakek. Namun si nenek itu mengingatkan si kakek agar jangan lupa mengambil hadiahnya. Jadi si kakek balik lagi untuk menerima hadiah tersebut karena sudah menyelamatkan siputnya. Di sini si kakek senang karena dia mengira akan mendapatkan imbalan duit. Akan tetapi si nenek tua itu mengeluarkan wadah yang berisi cairan hijau dan menghantamkan kepala si kakek hingga membuatnya tertidur pulas. Namun tak lama dari itu dia pun terbangun dari tidurnya dan dia melihat di sekitarnya sudah tidak ada lagi si nenek tua tersebut. Dia pun langsung marah karena dia tidak bisa mendapatkan hadiah yang sudah dijanjikan. Namun dia masih memiliki kartu diskon belanja. Alhasil si kakek tua itu langsung sudah pergi dari tempat tersebut dengan hati yang kecewa. Terlihat kini si kakek sedang memesan makanan di tempat restoran Tuan Crab. Di sini ia langsung request kepada Squidward yang menjadi kasirnya. Si kakek langsung memesan makanan dengan jumlah banyak, lalu setelahnya ia langsung segera menunjukkan kartu diskonnya. Namun ternyata setelah Squidward melihat kartu tersebut, dia menganggap bahwa kartunya tidak sesuai dengan umur si kakek tua. Pasalnya dia langsung berubah menjadi muda kembali, jadi tentunya si kakek itu tidak percaya dengan perubahan fisiknya. Ia kemudian keluar dari restoran dan tidak yakin dengan perubahan tersebut.
Apalagi kini giginya satu persatu sudah bermunculan lagi, jadi si kakek tua itu panik dan segera pergi dengan mengendarai sepeda motornya. Jenggotnya juga sudah berubah, dia pergi ke rumah nenek tua untuk menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Di sini ia langsung masuk ke dalam meski si siput telah melarangnya. Si kakek melihat bahwa si nenek sedang minum santai di rumahnya, yang mana si kakek langsung menanyakan kepadanya mengapa tubuhnya berubah menjadi lebih muda lagi. Dia menganggap bahwa si nenek telah memberikan kutukan kepadanya, namun si nenek tua itu mengatakan bahwa dia hanya memberikan hadiah sebagai balas budi si kakek, yang dimana hadiah tersebut dengan mengubahnya menjadi lebih muda lagi. Yang kemudian kabut asap warna pink mulai memenuhi isi ruangan itu, dan secara tiba-tiba saja beserta dengan tempatnya telah menghilang. Lalu si kakek memutuskan pergi pulang ke rumahnya. Di sepanjang jalan perubahan tubuhnya sudah terlihat jelas. Di sana terdapat ada beberapa orang yang tak sengaja melihat si kakek melintas. Namun mereka sangat terkejut pasalnya si kakek tua itu secara tiba-tiba saja bisa berubah menjadi lebih muda lagi. Mereka sangat hafal dikarenakan melihat dari pakaian dan motornya yang digunakan. Untuk itu mereka pun memutuskan untuk mengejarnya guna mencari tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Penonton menganggap mereka sedang kebut-kebutan di jalan, namun kenyataannya mereka berkendara dengan sangat pelan. Salah satu dari anggotanya mulai melakukan penyerangan terhadap si kakek hingga terjatuh dari motornya. Lalu grup geng motor itu langsung mendorong motor si kakek hingga terjatuh ke dalam jurang. Sementara itu si kakek langsung dipukuli rame-rame, dan di sini ternyata alasannya sangat sederhana. Si kakek tidak boleh melewati batas jalan yang sudah ditentukan, karena jalan itu hanya diperbolehkan bagi kaum para lansia saja. Jadi anak muda tidak boleh masuk ke kawasannya. Jika terus dilakukan maka mereka akan menyerangnya lagi. Setelah mereka pergi, dia pun berjalan kaki untuk pulang ke rumahnya. Namun perubahan tubuhnya terus terjadi. Awalnya masih muda, kemudian jadi anak-anak, dan berakhir dengan menjadi seorang bayi yang bisa merangkak. Lalu dia tiba-tiba di layar gelap, si kakek itu ketakutan dan terlihat dia sudah berubah menjadi seperti telur dan akhirnya menghilang dari muka bumi. Terlihat saat film itu berakhir, si kakek tua berkeringat dingin karena filmnya benar-benar sangat menakutkan untuk dirinya. Si kakek itu pun terkejut saat melihat keluarganya tertidur di saat dia sedang menyetel film kesukaannya. Dia lalu langsung membangunkan semua keluarganya agar jangan tidur lagi. Di sini Bunny langsung meminta maaf kepada ayahnya karena di saat itu mereka terlelap tidur tanpa menonton TV bersama. Hingga suatu keanehan terjadi karena semua kaset itu malah melayang-layang di udara. Squidina mengatakan bahwa kaset itu sangatlah berhantu dan mereka harus segera mengembalikan ke tempat asalnya. Singkat cerita, mereka sudah berada di tempat kaset itu dan segera mengembalikan semua kaset itu kepada tempatnya. Namun saat akan kembali, justru si Patrick tidak bisa menemukan pintu keluar karena pintu sebelumnya sudah menghilang. Yang kemudian datanglah Flying Dutchman yang memegang kaset dan mengatakan bahwa mereka sekeluarga telah lalai dalam kebijakan yang sebelumnya sudah dikatakan. Karena mereka salah, mereka pun harus menyerahkan seluruh jiwanya untuk diserahkan kepadanya sebagai hukuman. Yang kemudian secara tiba-tiba saja kaset itu mulai terbang dan membawa mereka. Disinilah sekarang sekeluarga berada di suatu tempat. Satu keluarga itu seperti memutar benda yang cukup besar dan selamanya mereka akan berada di tempat tersebut sampai abadi. Dan ternyata mereka telah berhasil masuk ke dalam kaset itu untuk dijadikan pekerja bagi hantu Flying Dutchman. Seumur hidupnya mereka akan selalu terjebak menjadi budaknya. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, film dimulai yang memperlihatkan si plankton yang masuk melalui atap restoran Tuan Crab. Di sana plankton langsung menodongkan kedua senjata canggihnya kepada para pelanggan di restoran itu. Namun seorang nenek langsung mendekati plankton karena dia sangat lucu. Karena merasa gemas, si nenek tua itu langsung mencubit plankton beberapa kali. Kemudian tak berselang lama dari itu, semua orang juga ikut-ikutan ingin mencubit si plankton. Untungnya ia berhasil keluar dari kerumunan itu dan pergi dari restoran tersebut karena rencananya telah gagal lagi seperti program pemerintah. Kemudian diperlihatkan Karen yang sedang berdandan, sedangkan si plankton tiba membuka pintu. Namun malah ketiban jam dinding. Karen membantunya sambil menangis. Plankton memberitahunya bahwa misinya untuk mencuri resep formula Krabby Patty.
lagi-lagi selalu gagal. Dikarenakan pada saat melakukan pencurian itu semua orang menganggapnya lucu dan imut, tentunya Karen pun sudah tahu bakal rencana suaminya gagal kembali. Hingga akhirnya di sinilah si Plankton memiliki ide, dia akan membuat wajah imut itu akan jadi sangat mengerikan. Terlihat saat itu Plankton telah selesai menciptakan sebuah telur robot raksasa. Dia yakin dengan rencananya itu semua orang akan ketakutan saat melihat di dalam isi telur ini. Dia telah menciptakan robot yang sangat jahat dan licik. Hingga ketika orang melihatnya, mereka pun pasti akan menganggap bahwa robot ini sangat menggemaskan. Padahal robot ini sangatlah berbahaya guys. Hingga ruangan itu mulai bergetar hebat dan telur itu akhirnya perlahan-lahan mulai menetas. Plankton sangat senang dengan tertawa bahagia, lalu muncul asap mulai memenuhi ruangan tersebut. Dan keluarlah robot anakan bebek yang sangat menggemaskan. Robot bebek ini akan memakan orang dan korbannya akan terjebak di perut kuantum penjaranya. Namun Karen pun tidak percaya bahwa robot ini bisa memakan orang, mengingat robot bebek ini ukurannya sangat kecil. Akan tetapi Karen tetap percaya bahwa usaha suaminya dalam mencuri formula resep Krabby Patty akan gagal lagi. Siapa yang menyangka setelah kepergiannya, robot itu berubah menjadi robot raksasa yang sangat mengerikan. Si Plankton tidak menyangka bahwa ciptaannya itu malah memakannya, hingga dia sekarang masuk ke dalam perut besar robotnya sendiri. Hingga robot besar itu mulai mengamuk keluar dan berubah menjadi anak robot kecil. Di saat yang bersamaan, SpongeBob lewat menuju ke restoran Tuan Krab untuk bekerja. Robot kecil mengikutinya saat sampai di depan pintu. Topi SpongeBob terjatuh tertiup angin, dia mengambilnya. Bebek itu baru tiba yang ternyata di dalamnya ada si Plankton. Tentunya si Plankton sangat senang karena akhirnya semua rencananya akan segera berhasil. Di sini si Plankton langsung segera memerintahkan robot kecilnya untuk memakannya. Lalu ketika robot itu bersuara, SpongeBob pun melihatnya. Begitu tahu di depannya ada robot bebek yang sangat menggemaskan, ia langsung memegangnya dan mengajaknya berbicara. Tentunya SpongeBob sangat senang karena robot bebek itu sangat menggemaskan. Dia berjanji akan menjaga bebek robot itu hingga sampai pemiliknya datang. SpongeBob kemudian langsung membawanya masuk ke dalam restoran. Tentu rencananya hampir segera berhasil mengambil resep tersebut. SpongeBob langsung memperkenalkan beberapa pelanggannya, serta dia memperkenalkan Squidward yang sedang tertidur dengan menggunakan penutup mata, bahwa dia adalah teman baiknya. Namun tentunya Squidward mendengar itu langsung mengatakan bahwa itu adalah sebuah kebohongan yang telah diucapkan oleh SpongeBob. Lalu ia menitipkan robot bebek itu kepada Squidward karena ia akan mencuci kedua tangannya terlebih dahulu sebelum pergi untuk memasak. Saat itu Squidward yang melihat robot bebek itu mulai terpesona dengan kelucuannya. Kebetulan pada saat itu pelanggannya telah mendengar kata lucu, jadi mereka langsung menghubunginya. Karena orang itu terlalu banyak membuat Squidward langsung menyuruh mereka semua untuk menjauh. Dikarenakan robot bebek kecil itu butuh ruang untuk menjadi berharga. Lalu si Plankton yang ada di dalam robot langsung memerintahkan robotnya untuk menari sehingga membuat semua orang langsung terpikat karena kelucuannya. Hingga tiba-tiba saja robot kecil itu berubah menjadi robot raksasa. Para pelanggan yang berada di sana langsung dimakan satu persatu. Semua orang langsung segera pergi dari sana, namun sayangnya meski mereka melawan, pada akhirnya robot itu pun tetap berhasil memangsa mereka semuanya guys. Lalu datanglah Tuan Krab yang keluar melihat semuanya. Dia pun marah karena restorannya telah diacak-acak. Lalu ketika dia melihatnya, dia pun sangat kaget karena melihat robot yang begitu sangat besar. Akhirnya Tuan Krab pun ikut-ikutan dimangsa oleh robot raksasa tersebut. Selain itu, robot kecil juga sempat merusak perabotan yang ada. Kemudian datanglah SpongeBob yang baru saja telah selesai membersihkan kedua tangannya. Namun si robot itu langsung berubah menjadi robot kecil kembali setelah tahu jika ada SpongeBob. Sedangkan untuk SpongeBob sendiri memutuskan untuk pulang ke rumah membantu si bebek untuk menemukan pemiliknya karena dia mengira bahwa restorannya telah ditutup lebih awal. Terlihat saat itu Tuan Krab yang masuk ke dalam perut bebek raksasa dan di sana juga sudah ada pelanggan lain yang sama-sama ikut dimangsa oleh bebek raksasa itu. Si Plankton pun pura-pura tidak tahu apa yang telah terjadi di sini. Namun tentunya Tuan Krab tahu bahwa semua ini merupakan ulah dari si Plankton. Karena Tuan Krab tahu bahwa di tempat itu ada tulisan properti milik Cambucket. Akhirnya terpaksa si Plankton mengaku tujuan menciptakan robot ini untuk memberi pelajaran kepada semua orang yang menganggap bahwa si Plankton itu sangat lucu.
Dengan itu, Tuan Crab pun sontak langsung marah dan meminta agar mereka semua keluar dari tempat ini. Si plankton kemudian mengatakan jika satu-satunya keluar dengan menggunakan pusar evakuasi darurat, dan ternyata tempat evakuasi itu berada di atas mereka. Tempat pusar itu sendiri sangat tinggi untuk dijangkau. Akhirnya Tuan Crab langsung bekerja sama dengan semua orang dan langsung memerintahkan untuk membuat barisan bertumpuk-tumpuk agar bisa mencapai titik pusar itu. Namun sayangnya setelah mereka semua bersatu, akan tetapi mereka masih cukup jauh untuk menjangkau pusar evakuasi tersebut. Tuan Crab melempar plankton namun membuat barisan itu mulai runtuh. Si plankton mengatakan bahwa sepertinya mereka akan terjebak di tempat ini sampai si robot memakan lebih banyak orang. Terlihat di luar sana, SpongeBob membawa robot bebek itu meminta bantuan kepada dokter hewan untuk menemukan siapa pemilik robot ini. Si dokter pun bingung karena sebelumnya dia tidak pernah menangani binatang robot. Meski begitu, si dokter itu tetap memeriksanya dan ia mendengar ada kata-kata si plankton, dia pun cukup terkejut. Lalu si dokter itu langsung memberikan stik kayu hingga si robot itu tiba-tiba saja menjadi robot raksasa. Dia tidak bisa sempat pergi melarikan diri bersama dengan tas dokternya, hingga akhirnya si dokter itu juga ikut dimangsa meninggalkan beberapa alat kedokteran hewan miliknya. Sedangkan SpongeBob hanya terdiam saja melihat semua itu. Hingga akhirnya SpongeBob menyadari bahwa robot kecil telah berubah menjadi robot raksasa. Dia langsung segera pergi dari sana, sedangkan si robot raksasa itu mengejarnya hingga menghancurkan rumah milik warga. Terkadang robot itu juga berubah menjadi robot kecil, namun SpongeBob sudah tidak bisa lagi ditipu. Dia langsung masuk ke dalam tempat wahana bermain. Si penjaga itu juga tak sempat pergi melarikan diri hingga dia pun ikut dimangsa. Di dalam wahana bermain itu, SpongeBob masih saja tetap dikejar-kejar. Bahkan kini si bebek robot raksasa mulai memangsa satu persatu pengunjung di tempat tersebut. Mereka tidak bisa pergi kabur melarikan diri. Si robot itu juga sempat memakan orang yang sedang bermain roller coaster. SpongeBob mulai ketakutan melihat keganasan dari robot raksasa itu, hingga ia menemukan satu gang sempit dan ia segera pergi bersembunyi di tempat itu. Namun sayangnya gang itu justru merupakan jalan buntu. Alhasil si robot kecil itu telah muncul di hadapannya. SpongeBob memohon kepada si robot kecil itu agar jangan memakannya. Namun semua orang justru memperingatkan agar si robot itu memakan SpongeBob. Di sini SpongeBob memiliki ide ia akan bernyanyi, namun sayangnya saat sebelum memainkan gitar, justru sinar gitarnya malah terputus. Akhirnya SpongeBob juga langsung dimangsa oleh robot tersebut. Dan di dalam perut si robot sudah ada banyak warga kota Bikini Bottom. SpongeBob mengira bahwa semua orang sedang mengadakan pesta kejutan untuknya. Namun Tuan Crab menjelaskan bahwa jumlah mereka telah sempurna untuk menjangkau jalur evakuasi yang dimaksud. Dan lalu Tuan Crab mengarahkan warganya untuk membuat barisan setinggi mungkin. Mereka pun kemudian langsung bersatu membuat barisan. Hingga disinilah SpongeBob yang berakhir berdiri paling atas untuk meraihnya. Namun sayangnya SpongeBob masih juga belum cukup untuk menjangkaunya. Barisan mereka hampir runtuh, namun secara tiba-tiba saja tanpa terduga si plankton yang berada di posisi paling bawah langsung mengangkat mereka semua hingga akhirnya SpongeBob berhasil menarik pusar itu, yang membuat robot itu kesakitan. Alhasil mereka berhasil keluar dari dalam perut si robot melalui jalur pantat. Kemudian warga Bikini Bottom sangat senang, akhirnya mereka pun berhasil terbebas. Si plankton pun tak menyangka bahwa robot ciptaannya sangatlah berbahaya. Warga kota kemudian memutuskan untuk segera pergi dari sana, sedangkan untuk si robot kecil itu terlihat sangat bersedih. Lalu datanglah SpongeBob yang merasa iba dan kemudian memiliki ide untuk menggunakan kekuatan dari si robot itu agar bisa berguna untuk warga. Saat itu terlihat SpongeBob membuat tempat wahana bermain bagi semua orang. Terbukti semua orang banyak yang mengantri. Lalu ada satu orang yang ingin mencobanya. Seperti biasa dia harus masuk lagi ke dalam perut robot raksasa itu, kemudian dikeluarkan lewat jalur belakang. Dan disinilah si pria itu bisa terbang ke udara hingga berakhir di tempat kloset bersama orang lain. Dan mereka keluar dengan melalui sebuah pipa yang terhubung dengan kloset tersebut. Sedangkan di pintu masuk banyak orang yang sudah ngantri ingin masuk juga guys. Namun sayangnya karena pada saat itu tinggi si plankton tidak memenuhi peraturan syarat tempat wahana bermain, akhirnya dia pun tidak diperbolehkan masuk untuk bersenang-senang dengan robotnya sendiri.
Di akhir cerita, seperti biasanya, si penjaga itu juga sempat memegang pipi si plankton karena sangat lucu dan menggemaskan. Yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, pagi itu terlihat seorang yang sedang memancing, kemudian perahunya hancur saat rombongan Tuan Crab melintas menggunakan kapal besarnya. Di sini terlihat masa jayanya Tuan Crab yang masih muda saat menjadi angkatan laut. Seperti biasa, sejak dulu sampai sekarang Tuan Crab masih mata duitan. Ternyata di kapal itu dia hanyalah seseorang pembantu bersih-bersih saja. Terlihat di atas ada teman Tuan Crab yang sedang membersihkan meriam. Dia pun memperingatkan Tuan Crab hati-hati agar jangan sampai berjalan di bawah tangga ini jika tidak ingin mendapatkan nasib yang buruk. Terutama pada tanggal 13 di hari Jumat, Tuan Crab justru hanya tertawa mendengar peringatan tersebut guys. Karena dia tak percaya dengan adanya tahayul, Tuan Crab tak ingin menghiraukan peringatan itu dan lebih memilih berjalan di bawah tangga. Dia pun malah bermain-main dengan peringatan dari temannya itu. Tak berselang lama muncullah siput berwarna hitam yang melintas. Tuan Crab semakin sombong, buktinya dia tidak mengalami hal apapun setelah melewati tangga itu. Dia pun semakin menjadi-jadi karena ucapan si kakek tua tidak terbukti sama sekali dengan takdir buruk. Lalu saat Tuan Crab bercermin, secara tak terduga cermin itu retak. Bersamaan dengan itu tiba-tiba langit berubah menjadi gelap dan merah. Si Gary dan tangga itu ke bawah angin yang sangat besar. Hingga tak lama dari itu petir besar menyambar Tuan Crab yang membuat kapalnya langsung hancur berkeping-keping. Hal ini menyebabkan Tuan Crab dan para kru kapal terdampar di lautan. Jadi sejak kecelakaan itu hingga sampai zaman sekarang, Tuan Crab selalu takut dengan hari Jumat tanggal 13. Bahkan ketika dia keluar rumah merasa gelisah. Apalagi di luar rumah saat Tuan Crab melihat tapak kuda yang kebalik langsung diperbaiki olehnya. Kesialan mulai terjadi, Tuan Crab terpleset karena kulit pisang membuat tapak kuda mengenai kedua matanya. Tuan Crab sadar bahwa ini merupakan hari sialnya. Ketika Tuan Crab berada di pinggiran kota berjalan perlahan, dia melihat di jalan ada pin yang tergeletak. Tuan Crab langsung mengambil benda itu agar keberuntungannya nggak hilang. Namun setelah benda tersebut dipegang, justru Tuan Crab malah tertabrak kendaraan yang melintas hingga dia terlempar ke tempat restoran di tempat pelang tulisan. Di sana pin itu menancap di lidah tepat di hadapan kedua anak pang. Tuan Crab masuk ke dalam restoran dengan tubuh lesu. Di sana justru ia melihat Squidward yang membuka payung di dalam restoran. Hal ini dipercaya oleh Tuan Crab akan membawa nasib buruk. Ia pun langsung membuang payung itu. Squidward menjelaskan jika dia sengaja berlindung dari tetesan air yang bocor dari pipa. Squidward pun menjelaskan jika dia sengaja berlindung dari tetesan air yang bocor dari pipa selama berjam-jam. Lalu di sisi yang lain, Tuan Crab melihat salah satu pelanggannya yang sedang melepas sepatu lalu menaruhnya di atas meja. Hal ini tentunya membuat Tuan Crab ketakutan, kemudian langsung membuang sepatu itu keluar. Tuan Crab kemudian melarang pelanggan satunya lagi agar jangan bersiul, karena menurutnya hal tersebut bisa mengundang kesialan. Oleh karena sebab itu, Tuan Crab langsung mengusir pelanggan itu keluar, dan pada akhirnya saat di jalan, pelanggan tersebut tertabrak oleh mobil. Di lokasi ini, Squidward yang sedang sedikit tak semangat, ditambah lagi dengan keusilan SpongeBob yang mencuci tangan di atas kepala Squidward, menggunakan sabun cuci hingga busanya memenuhi kepala. Squidward muak kepada Tuan Crab yang percaya dengan tahayul. Sementara itu Tuan Crab sendiri berjaga di depan pintu. Saat ada pelanggan yang datang, Tuan Crab langsung memeriksa pelanggan itu agar ketika sudah berada di restorannya tidak melakukan hal buruk, karena dia masih percaya dengan tahayul yang ada di pikirannya. Kemudian datang lagi satu pelanggan baru. Ketika Tuan Crab mengeceknya, dia menemukan kepala di bajunya. Dia pun langsung mengusir pelanggan itu. Tak disangka si kepala itu malah berbicara kepada Tuan Crab tentang nasib buruk. Hal yang dimaksud tentu membuat Tuan Crab sangat ketakutan dan lari guys. Di sini pelarian Tuan Crab terhenti saat dia melihat SpongeBob yang sedang menyeduh teh. Namun Tuan Crab panik saat SpongeBob mengaduk minuman itu menggunakan pisau, karena hal ini akan menyebabkan hal buruk terjadi. Hingga kemudian Tuan Crab melempar teh itu hingga mengenai salah satu mata Squidward.
Yang artinya ada seseorang yang mati. Tuan Crab melihat SpongeBob memakai dasi berwarna merah. SpongeBob mengatakan bahwa dasi itu peninggalan dari buyutnya, yang mana lagi dan lagi artinya dasi tersebut pemiliknya orangnya sudah mati. Tuan Crab pergi berlari masuk ke dalam kantor, ternyata kakek buyut SpongeBob masih hidup dan dia sedang dirawat oleh seorang suster. Yang selanjutnya SpongeBob mengembalikan dasinya, lalu si kakek buyutnya langsung pergi guys. SpongeBob kemudian melihat Squidward yang sedang menutupi tetesan air itu menggunakan gelasnya. Mereka harus segera memperbaiki kebocoran itu agar Tuan Crab bisa melupakan tentang tahayul. Namun Squidward yang kesal kemudian mengambil tangga itu untuk memperbaiki pipa bocor tersebut. Sedangkan di ruang kantor Tuan Crab masih mondar-mandir, dia sangat khawatir dengan nasib buruk yang kapan saja bisa menimpanya. Ditambah lagi kepanikan semakin menjadi-jadi saat dia tahu SpongeBob berada di dalam ruangan kantor, padahal dia tahu betul di kantornya tidak ada pintu belakang. Tuan Crab mengira bahwa mereka berdua akan mendapatkan kesialan, ketakutan, dan kegelisahan Tuan Crab mulai merasuki jiwanya. SpongeBob berusaha menyadarkan bosnya agar berani keluar kantor. Di sini terlihat Tuan Crab mengintip keadaan para pelanggannya yang sedang makan dan Squidward yang sedang memperbaiki pipa bocor itu. Tuan Crab merasa aman untuk keluar dari sana, namun ketika akan melangkah, SpongeBob memberitahu agar berhati-hati. Namun terlambat, pada akhirnya Tuan Crab terpleset genangan air yang membuatnya berjalan di bawah tangga. Serta melihat Gary lalu langsung menabrak meja makan, tangannya memegang segumpal garam, dan akhirnya dia pun menabrak tiang hingga pingsan. SpongeBob kemudian mengeluarkan cermin untuk memastikan jika Tuan Crab masih bernafas. Tuan Crab sadar jika cermin itu retak lagi seperti cermin yang dulu. Hingga secara tiba-tiba saja cuaca berubah yang membentuk awan hitam yang disertai sambaran petir ke meja makan. Lalu dari meja itu muncullah makhluk aneh, sebut saja namanya Leprechaun. Terlihat Leprechaun yang sangat senang, dia menari-nari riang gembira guys. Tuan Crab berpikir bahwa hal ini tidak terjadi di masa angkatan laut yang dulu saat dia masih muda. Tuan Crab tak percaya saat dia melihat ada Leprechaun, lalu Tuan Crab dikejutkan dengan teman lama yang masih bekerja membersihkan meriam. Ia pun panik dan ketakutan. Saat itu Leprechaun muncul, dia pun berusaha menakut-nakuti mereka bertiga. Tentunya Squidward dan SpongeBob percaya dengan adanya nasib buruk karena tidak percaya pada tahayul. Seketika itu Leprechaun merubah mereka bertiga menjadi manusia kayu. Leprechaun tertawa jahat setelah merubahnya. Di sini dia pun memulai kekacauan baru dengan melayangkan kursi dan tempat meja makan ke udara untuk menyerang mereka bertiga. Tuan Crab hanya perlu menangkal nasib buruk dengan keberuntungan, di mana SpongeBob memiliki ide mereka hanya tinggal mengetuk-ngetuk tubuh mereka yang menjadi kayu, sehingga Tuan Crab dan dua karyawannya segera pergi dari sana untuk melancarkan aksinya. Jadi saat itu mereka mulai mengetuk-ngetuk tepat di hadapan Leprechaun, sehingga suara ketukan itu membuatnya risih dengan suara tersebut. Lalu Leprechaun langsung melempar mereka bertiga ke tembok. Kepala Squidward mengenai pipa yang baru saja ia perbaiki, sehingga pipa itu mengalami kebocoran yang lebih parah menciptakan hujan. Secara tak terduga dua pot yang muncul membentuk pelangi. Semua barang-barang yang sebelumnya disihir oleh Leprechaun kembali normal berjatuhan. Di sini yang paling sial adalah Squidward karena selalu saja terkena nasib buruk, yang dimana Tuan Crab menyebut itu adalah pot emas. Dengan adanya itu mereka bisa menjadi kaya mendadak. Squidward berniat berhenti bekerja setelah mendapatkan emas itu. Leprechaun yang melihat itu langsung segera menghampirinya. Bukannya mendapatkan emas, justru Tuan Crab mendapatkan 4 semanggi dan kaki kelinci dari pot itu. Begitupun dengan Squidward dan juga SpongeBob yang sama-sama tidak mendapatkan emas sama sekali. Padahal terlihat jelas di dalam pot itu berisi emas yang sangat banyak. Leprechaun memerintahkan mereka bertiga agar mengembalikan semua barang-barang itu ke dalam pot itu lagi. SpongeBob malah melempar ke arah Leprechaun yang membuatnya langsung lemas. Dan ternyata itu merupakan kelemahannya. Lalu mereka pun langsung melemparkan lagi hingga membuat Leprechaun sirna. Yang dimana tak disangka topi Leprechaun yang dibalut dengan daun semanggi kembali lagi hidup. Dan disinilah Leprechaun pun nampak sudah berbeda dari sebelumnya. Akhirnya disinilah Leprechaun menceritakan tentang 2 dekade yang lalu, yang mana saat itu dia bertemu dengan seorang penyihir laut yang mengubahnya menjadi jahat.
Setelah menceritakan semuanya apa yang sudah terjadi kepada dirinya, Leprechaun mengucapkan terima kasih kepada mereka bertiga karena secara tak langsung sudah membantu mengembalikan dirinya menjadi semula lagi. Oleh sebab itu, Leprechaun yang baik langsung mengubah mereka ke bentuk semula, yang kemudian Tuan Crab menantang mereka semua jika dia berhasil mendapatkan Leprechaun, maka mereka bisa mengambil pot emas. Namun nyatanya Tuan Crab akan menangkapnya, justru Leprechaun bisa menghilang dengan mudah. Bahkan Leprechaun bisa menunjukkan puluhan emas kepada mereka bertiga. Tentu melihat itu mereka pun sangat ingin mendapatkannya. Sebelum itu Leprechaun pun mengatakan bahwa ini hanyalah ilusi seperti halnya seperti pelangi, yang dimana terbukti perlahan-lahan pelangi itu menghilang bersamaan dengan semua emas tersebut. Mereka kemudian pergi saat melihat Gary melintas di hadapannya, itu artinya akan datang pertanda buruk lagi, yang kemudian film pun berakhir guys.